Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Angga Dwi Studio. Oke teman, kali ini kita akan lanjutkan mini project kita yang kemarin ya, membuat aplikasi nonton film yang namanya Anggaflix. Oke, jadi kita kemarin telah berhasil membuat halaman login ya. Untuk pada video kali ini kita akan mencoba membuat halaman registernya ya, untuk membuat user. Oke, langsung aja kita masuk ke kode kita temen ya. Oke, jadi gini. Kemarin buat halaman login ini ya temen ya. Nah, terus kita sekarang buat halaman baru yaitu register. Ini ku beri folder baru ya. Register gini aja. Register ya. Terus kita buat file baru, kita namain register underscore view ya. .php gitu aja. Untuk controllernya kita bolehlah buat lagi. Jadi kita bisa buka terminal ya. Buka terminal, kita tinggal ketik php spark make controller register controller. Kita buat controller baru ya untuk register. Nah, ini udah muncul. Oke ya, kita buat seperti yang di login ini ya. Kita membuat return view aja untuk menampilkan halamannya, karena masih belum ada koneksi yang lain, jadi koneksi database maksudnya, jadi kita tampilkan dulu guys. Ini isinya nama foldernya, nama ya. Kalau lupa teman bisa cek yang punya login, harusnya sama sih. Nah, setelah itu kita tambahkan protesnya. Oke, kita bisa copy aja ya biar cepat. Ini kita rubah jadi register control yang kita tambahkan tadi. Ini kita register. Oke, jadi ini masih kosong. Nah, untuk tampilannya nanti kita hampir sama seperti ini ya, login. Jadi kita copy aja biar cepat ya, karena stylenya sama. Jadi kita biar cepat copy aja. Jadi teman, kalau menurutku ya, kita ngoding kopas nggak apa-apa sih. Yang penting kita bisa ini tahu alurnya atau tahu logiknya. Jadi misal kita kopas terus kita ganti nambahin apanya kita tahu, itu nggak masalah. Yang penting kita tahu. Beda lagi kalau intinya kopas terus kita nggak tahu, itu sih cara modifikasi. Soalnya kopas ini mempercepat kita terkait pengetikan ya. Soalnya ya kalau lama ngetik ya lama juga kita selesainya, kayak gitu temennya. Jadi ini kurubah dulu ya. Jadi login ku ganti titelnya register. Oke, untuk bootstrapnya ini tetap karena kita butuh bootstrap. Terus untuk logonya ya nggak apa-apa tetap. Nah, ini untuk formnya aku ganti, nanti harusnya submit register. Namanya proses gitu aja ya biar sama. Proses register. Nanti ini untuk rootnya nanti ya, tapi ini untuk prosesnya nanti. Tapi ini masih karena masih belum, kita tulis aja nggak apa-apa. Jadi harus post terus ini sama aja sih. Jadi nanti username sama password aja yang perlu ditambahkan ya. Soalnya biar simple aja. Terus ini kita ganti register.
register, terus sama ini kita ganti kembali ke halaman login. Itu aja. Kembali login. Gitu aja. Terus ini untuk URL-nya kita ganti login ya. Karena root, oh iya, karena kita udah buat root-nya tadi untuk yang register ya. Jadi kita tinggal edit yang di halaman login di bagian link daftarnya ini temen ya. Oh, udah link. Jadi di linknya kemarin kita udah tambahkan link your root-nya register. Jadi ketika ngeklik register ini, register akun baru, nanti akan langsung diarahkan ke halaman register yang baru. Yang dari halaman login ya temen ya. Ini coba kita cek aja, kita kembali ke browser ya. Kita buka login. Wah, ada error kah itu? Coba kita refresh. Oke, kita refresh. Apakah muncul? Kelihatan nggak? Oke, kelihatan ya. Ini masih di halaman login. Oke, setelah itu kita klik halaman register ya. Ini akan mengarah ke halaman register yang udah kita rubah tadi. Jadi title-nya ini udah ganti register. Terus ininya apa sama sih, cuman tombol buttonnya udah kita rubah. Misal kita klik ke halaman login, nanti ya kembali ke halaman login ya. Detailnya kan berubah jadi login, terus sama tombolnya juga berubah ke login. Jadi seperti itu temennya. Jadi itu untuk ini halaman registernya. Karena sama ya kita copy aja lah biar cepet gitu ya. Oke. Nah, setelah itu kita kan kemarin sudah ini temennya. Ntar aku buka ini dulu. Buka pp admin dulu ya. Ke pp admin, kita masuk ke database kita. Database Anggaflik, jangan lupa ya. Di halaman user ini ya. Nah, sekarang kita sudah mulai menggunakan koneksi database. Jadi, kita nanti akan membuat model ya, agar model kita nanti yang ada di CI4 tadi terhubung dengan tabel user ini. Tujuannya ya untuk kita bisa menambahkan user baru, data user ke tabel ini, user ini ya teman ya. Jadi langkahnya kita kembali ke kode ya. Kita kembali ke kode dulu. Nah, terus kita buat model. Nah, cara yang buat model sama seperti controller. Jadi PHP Spark make model gitu ya. PHP Spark make model. Terus ini controllernya, misal user model gitu ya. Kita klik enter aja. Nanti akan dibuatkan model baru di folder model. Ini direktori model ya. Kan ada user model. Nah, ini kelihatan kan? Nah, ini kita tinggal edit aja. Ini tabelnya kita sesuaikan dengan nama tabel yang ada di database. Itu ini ya, user, primary key-nya ya ID, terus ini ini dibiarin nggak apa-apa sih teman ya, biarin aja. Terus yang penting ini teman, allow field. Jadi ini merupakan suatu cara untuk mengisi kolom di kayak kolomnya itu yang mau ditambahkan melalui model ini itu apa aja. Jadi kalau misal kita nggak ngasih apa-apa, itu maka ketika nanti kita mengedit atau menambah data itu nggak akan masuk karena di
kalau kolom yang diizinkan itu, field yang diizinkan itu nggak ada. Jadi kita kembali lagi ke ini dulu ya, biar ada gambaran ya. Kita kembali ke PP admin. Nah, di PP admin kan ini dia punya field atau kolom. Itu ada, contohnya ini di tampil user ya, karena kita menggunakan user. Itu ada ID, username, password, itu ya. Kalau yang created, updated nanti otomatis keisi sih. Yang kita isi kan ini ID, username, dan password. Untuk ID ini kemarin kita menggunakan ini ya, dia auto increment kan. Jadi nggak perlu kita isikan. Jadi nanti yang kita isikan username sama password aja ya. Nah, caranya agar bisa terhubung ya kita tinggal ini teman. Kita kembali ke codingan lagi ya. Jadi nanti untuk mengisi ini ya kolom username sama password, fieldnya itu yang perlu kita isi dari aplikasi kita yang dari model. Jadi kita tinggal masukkan aja username sama password. Kita kembali ke codingan dulu ya. Oke, kita isikan username karena 2 ya, jadi koma password. Jadi jangan lupa menggunakan T ini ya, karena bentuknya kayak teks biasa ya, harus sama. Kalau nggak sama ya nanti nggak masuk. Jadi harus kecil semua. Oke, jadi ini udah. Modelnya udah terhubung dengan cara tabelnya ini harus disamakan dengan nama tabel kita. Sama ini sih, yang penting INV kita udah sesuai ya. Ini terkait konfigurasi database-nya ini. Jadi hostnya localhost, kalau yang di exam ya localhost, terus nama database, terus username-nya root, terus passwordnya kosong, yang lainnya nggak usah dirubah. Oke, kita mana nih? Jadi kita udah selesai buat ini ya, udah konekin model. Nah, gimana cara sekarang ngisi modelnya? Nah, kita ngisi modelnya ya dari sini, dari controller register. Nah, karena di ini kan masih ada fungsi index ya. Fungsi index yaitu fungsi untuk menampilkan halaman register aja. Nah, untuk kita membuat proses tambah datanya atau nambah usernya, kita bisa membuat fungsi baru aja. Gini temen ya. Public function kita buat baru namanya proses register gitu aja. Nah, ini masih kosong. Gini aja. Proses register. Nah, dalam proses register kan tadi kita punya form ya, 2 form yang isinya kolom username sama password. Nah, kita perlu mengambil request-nya yang dikirim tadi, input yang dikirim. Nah, caranya ngambil, kita pertama buat variable dulu ya. Jadi, untuk mengambil inputan username, kita ketikkan username aja ya. Kita buat variable di PHP username, terus cara ngambilnya itu dengan menggunakan this, kemudian panah ya, request, kemudian panah lagi, get var. Ini get var ini mengambil dari input name ya. Input name itu yang ada di contohnya, kita ke register view ya, biar ada kelihatan. Nah, kita kan inputnya ada 2 nih. Ini di register view kan inputnya ini username ya, username sama password. Nah, name-nya ini yang harus kita ambil, yang dimasukkan ke get var ini. Jadi kalau misal ngambil username, name-nya harus sama dengan ini, username. Jadi name-nya harus sama username, terus password juga sama. Kita bisa buat lagi ya, copy aja, kita tinggal ganti password. Jangan lupa variabelnya diganti juga, karena kalau misalnya
sama ya nanti nilai yang di atas ini akan diganti dengan nilai password karena dia sama. Jadi kayak ketimpa datanya. Kita namain password aja. Gini aja ya teman ya. Kita save. Nah, jadi getVar ini ngambil dari form ini ya. Form register ini. Nah, ini name-nya ini harus sama karena yang identifikasinya berdasarkan name ini ya. Kalau yang di form PHP ini. Nah, setelah itu kita kembali ke controller lagi ya. Kita kembali ke controller. Udah, ini jadi ini prosesnya setelah kita ngirim terus masuk ke sini. Jadi kita masukkan inputan username di variable username, password di variable password. Nah, kemudian kita panggil modelnya cara agar datanya ini kita nanti masukkan ke tabel user. Kita manggil menggunakan model ya. Karena jika kita ingin berinteraksi ke database pada CI4 ini kita menggunakan model. Oke, kita namakan modelnya user model gini aja. Nah, jadi kita definisikan dalam bentuk variable gini ya. Jadi kita nanti manggil kelasnya ya, new ngambil ini ya. Ini bentuknya kelas. Jadi cara manggilnya kita harus menggunakan new, terus kita panggil nama kelasnya adalah user model. Kurung gini ya. Tapi di sini harus dipanggil. Gini ya. Ini nggak pakai sih. Jadi manggilnya kayak ngimport, harus diimport. Karena kalau nggak dipanggil nanti error. Jadi kita manggilnya di app, terus model, karena kita manggil model, terus user model. Udah. Ini kita udah mengimport ini ya. Nah, setelah kita berhasil mendefinisikan modelnya, jadi modelnya kita panggil dalam bentuk variable user model. Nah, jika kita ingin menambahkannya, kita tinggal panggil lagi variabelnya user model, terus kita menggunakan panah. Ini bawaan dari C4-nya ya, model C4-nya. Jadi kalau misal kita ingin menambah data, jadi kita menggunakan fungsi insert gini. Di dalamnya nanti kita buat requestnya berupa array gini ya. Kalau HCI kita buat variabel aja biar nggak bingung ya. Jadi kita buat variabel baru request, namanya request sama dengan yang dikirim ini. Jadi menggunakan array asosiatif ya, ngirimnya kita namakan indeksnya itu menggunakan username. Nah, indeksnya ini harus sama dengan ini teman ya, indeksnya ini harus sama dengan nama kolom yang ada di tabel kita. Karena kita ingin menambahkan username, ya jadi kita tulis username. Terus nilainya, nah setelah panah ini maksudnya nilainya. Nah, nilainya itu nanti akan diambil dari ini, username, variable username. Nah, password juga sama, jadi kita tulis dulu indeksnya ya. Jadi indeksnya atau harus sama dengan nama kolomnya karena password. Ya udah, kita tinggal masukkan nilainya password. Lupa dolarnya teman. Udah gini. Nah jadi hasil dari inputannya tadi kita masukkan lagi ke variable request yang isinya array asosiatif ya, yang punya indeksnya ini nama kolomnya, kolom username sama kolom password isinya juga ngambil dari variable username untuk username, terus password diisi dengan nilai inputan dari password ya. Nah, kemudian kita tinggal masukkan aja variable request tadi ke dalam fungsi insert yang bawaan dari C4. Udah, gini aja. Dan kita tinggal return
Nggak usah di-return sih, mungkin bisa sih return sukses gitu aja. Sukses biar kita tahu nanti ada tulisan sukses kalau misal kita berhasil. Nah, ini merupakan proses fungsi pada controller, proses untuk menyimpan, menambahkan data, untuk menyimpan data baru ya. Jadi untuk menambah user baru kita menggunakan ini. Oke, kita simpan ya. Kita ambil ininya, fungsinya biar nggak lupa. Terus kita tinggal setelah fungsinya jadi ya, kita harus membuat root-nya. Nah, jadi root itu bukan hanya untuk menampilkan halaman, cuman kita bisa membuat root untuk suatu prosesnya. Contohnya yang untuk proses nambah data ini tadi. Jadi kita tinggal copy aja, terus kita tinggal nih kita rubah karena proses ini ya teman ya. Proses form ini nanti akan mengarah ke ini. Nah, ini merupakan sebuah root kita nanti dan bentuknya post ya. Bentuknya post, karena dia post, kita kembali ke root yang awalnya get, kita rubah jadi post. Post. Nah, untuk nama ininya, nama rootnya kita samakan sama yang di ini halaman mana tadi? Register ya. Ke halaman register ini proses register, udah kita taruh sini aja. Proses register, terus fungsinya, oh ya lupa guys, fungsi tadi namanya sama ding, proses register juga. Jadi kita arahkan ke fungsi guys gitu. Jadi controller register ngarahnya ke fungsi proses register yang ada di ini temennya. Jadi ketika nanti si form mengakses ini, dia akan menjalankan fungsi ini untuk tambah data. Oke, bisa kita coba ya. Oke, kita kembali ke browser dulu ya. Kita kembali ke browser dulu. Nah, ini teman-teman cek ya. Jadi ini masih kosong nih. Nah, ini ada error nih. Ini yang error, kita refresh coba. Oh enggak sih, tadi mungkin ya. Nah, ini halaman login, kita ke halaman register. Karena tadi kita udah membuat proses register. Nah, sekarang kita coba buat user baru. Namanya mungkin Angga. Untuk passwordnya, ini misal 12345. Gitu aja ya. Kemudian kita simpan. Apakah berhasil? Kita coba. Kita close apa ini? Akan muncul sukses. Gini ya teman ya. Karena muncul sukses, harusnya proses kita menambahkan data user itu berhasil, teman. Dan sekarang kita cek di PHP admin apakah data kita masuk. Data kita masuk, teman. Jadi tabel user sekarang itu sudah ada isinya, usernya enggak, passwordnya 12345. Nah, karena ini kita masih belajar, jadi passwordnya kita isi seadanya dulu. Nah, untuk yang baiknya itu harusnya passwordnya nggak boleh disimpan dalam bentuk nilai aslinya kayak gini. Passwordnya itu harus di-encrypt ya, biasanya menggunakan hash. Karena kita masih belajar ya, jadi nggak apa passwordnya kita menggunakan yang sederhana dulu. Yang penting kita tahu logiknya itu, alurnya itu gimana gitu ya. Nanti kalau misal kita udah bisa ya bolehlah diganti dengan enkripsi itu ya. Tapi bisa kok. Ini tinggal diedit aja, terus nanti proses loginnya kita perbaiki untuk logiknya. Gitu teman ya. Oke teman, mungkin sampai sini dulu ya untuk video ketiga ini mungkin ya. Untuk membuat proses register, jadi kita telah membuat halaman register sama proses nambah user barunya. Dan mungkin next video kita akan membuat proses loginnya dari data database ya. Jadi ini kita bisa
menambahkan user sudah berhasil jadi teman ya. Oke, mungkin sampai sini dulu. Terima kasih teman telah menonton video sampai akhir. Jika teman mencoba terus ada masalah, bisa ditulis di kolom komentar ya teman. Oke, terima kasih telah menonton sampai akhir video. Akhir ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.